Kita kasih tema untuk kita punya pertemuan ini adalah Behold the King. Ada banyak hal yang orang percaya mesti yakini bahwa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh dari mengenal Tuhan cuma sebagai juru selamat, tapi bertumbuh mengenal Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita mesti pahami betul bahwa sering sekali kalau kita cuma kenal Tuhan sebagai juru selamat, kita cuma kayaknya jadikan Dia sebagai penolong kita aja. Ya toh, kita sakit Dia sembuhkan, kita lemah Dia kuatkan. Tapi kalau mulai melihat Tuhan sebagai Raja dan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. So mari saya ingin kita membaca Alkitab kita, ayat yang sudah saya baca selama beberapa waktu terakhir dan sudah pasti sudah mengetahuinya. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. So Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Apa yang coba kita pelajari di sini bahwa seringkali kita hanya memandang Yesus sebagai tokoh agama. Kita melihat kekristenan sebagai agama. Kita melihat pendekatan kita pada hari Minggu atau kegiatan kita hanyalah sebagai religious service. But I think we need to go beyond that. Kita harus pergi melaju lebih jauh daripada hal tersebut. Di dalam ayat yang bakal kita baca, di dalam kitab Yohanes pasalnya ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membacanya, saya mau mendudukkan dulu ayat ini pada posisinya supaya kemudian sudah tahu ayat ini ada di mana. Ya, Injil Yohanes punya tema utama adalah bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Itu temanya Yohanes. Temanya Yohanes di Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. In the beginning was word, the word was with God, and the word was God. Tapi kemudian di ayat yang 14, Alkitab berkata bahwa and the word became flesh. Dan firman menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Haleluya, firman menjadi manusia. Sama dengan kita. Kita juga kadang-kadang cuma dengar firman sebagai ide. Kita dengar firman hanya sebagai sebuah perkataan. Kita dengar firman hanya sebagai nasihat. Harusnya firman itu menjelma menjadi daging dalam kehidupan kita. Akhirnya kita perlu melihat firman itu terlaksana pada praktek kehidupan kita, pada tindakan kita, pada pikiran kita, pada perkataan kita. Firman itu yang menguasai kehidupan kita. Apa yang terjadi waktu firman Tuhan menjadi manusia? Yang pertama yang terjadi adalah pasal 2, dia berurusan dengan keluarga. Betul ya? Pasal 2 Injil Yohanes, Yesus berurusan dengan keluarga. Dia kemudian membuat perjamuan kawin di Kana yang almost end in disastrous way, berubah karena Yesus datang mengubah air menjadi anggur. Haleluya. Keluarga dipulihkan. Di akhir dari pasal yang kedua, Yesus masuk ke bait Allah. Aneh ya. Satu-satunya kitab dari 4 Injil, Yesus menyucikan bait Allah justru di awal, bukan di akhir. Jadi penulis Yohanes menulis bahwa Yesus menyucikan bait Allah. Sebab keluarga dan gereja, keluarga dan bait suci is the same thing. It's most important thing for God. The church and the family are the two families on earth yang sangat kuat. Jadi kemudian Yesus datang, dia menyucikan bait Allah. Apa yang dia katakan pada kita? Bahwa kita harus bertumbuh di dalam keluarga kita dan di dalam gereja kita. Kita perlu 2 hal yang penting ini. Tapi tiba-tiba di pasal yang ketiga, nah ini yang akan kita bahas. Masuk ke pasal yang ketiga, tiba-tiba di sini saya menyebutnya sebagai the contradiction between religion and the kingdom of God. Terjadilah tabrakan di pasal yang ketiga. Karena ditulis di pasal yang ketiga itu, siapa itu Nikodemus? Siapa itu Nikodemus? Ditulis di situ, kita baca ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dijelaskan, he is a leader of a religion called Judaism. Agama orang Israel. Seorang pemimpin agama. Ayat yang kedua,
Ia datang pada Yesus pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Seperti tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana datangnya atau kemana ia pergi. Demikiannya halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Wow. Jadi ayat-ayat ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa seperti ada tabrakan paradigm antara religion dan kerajaan. Yesus bilang langsung. Baik, kalau sudah lihat ayatnya yang kedua, Nikodemus datang dan coba sanjung-sanjung Yesus lah. Puji-puji Yesus pakai apa yang saya sebut dengan general knowledge of humanity. Dia datang sambil berkata, "Rabi, kami tahu engkau datang dari Allah. Sebab engkau sebagai guru yang diutus Allah. Seperti tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus aneh loh. Orang berkata bahwa engkau datang dari Allah, engkau keren, engkau buat mujizat. Yesus tiba-tiba nggak pakai pemanis kan? Yesus nggak berusaha berkata, "Thank you bos, thank you, mungkin kita bisa minum kopi satu saat." Enggak tuh. Yesus langsung kepada poin, dia berkata begini. Apa dia katakan? Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bilang dulu, melihat kerajaan Allah. Nah, apa maksudnya melihat kerajaan Allah? Apa maksudnya melihat kerajaan Allah? Saya waktu pertama mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan, dia berkata, "Ini melihat sorga." Enggak. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga bukan sorga. Sorga itu tempat. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia. So it's totally different. Again, kalau kita lihat bilang kingdom, the kingdom is actually the government of God. Sebab kata kerajaan itu datang dari kata basileia di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, yang punya arti pemerintahan. Jadi yang Yesus maksud sini, kamu kalau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat pemerintahan Allah. So artinya simple. Yang saudara perlu lihat dalam kehidupan saudara adalah Tuhan yang memerintah dalam kehidupan ini. So the question is very simple. Apakah Tuhan memerintah kehidupan saudara? Mungkin saudara berkata, "Iyalah, makanya saya ke gereja." Oh tidak. Apakah Tuhan memerintah kehidupan saudara? Itu akan kelihatan dari siapa yang mendominasi pemikiranmu. Siapa yang menguasai tingkah lakumu. Siapa yang kemudian mengatur kehidupanmu. Kan itu artinya. Kita seringkali hanya lakukan apa yang kita mau. Banyak orang berkata begini pada saya, "I'm free. Saya bebas. I can do whatever I wanted to do. I can go wherever I wanted to go. I can do everything. I am the master of myself." Dunia mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah majikan dalam diri kita. Kita adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Betul kan? Dunia ajarin, kita bosnya. Kita yang atur kehidupan ini. So the question is, are you the king of your life or Jesus is the king of your life? Itu pertanyaan penting. Dan itu perlu dilihat. It should come into your mind. Harus kelihatan di pemikiran saudara. You need to see Jesus as king. Kalau tidak, berat saudara. Because secara psychology itu kan people only do whatever they see they can do. People only do or say whatever they see. Kalau mereka nggak lihat, nggak ada. Saya suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau dia bilang gini, "saya ngerti," itu apa? I see. Maksudnya ngertos. Saya ngerti, Pak.
Oh, I see. Saya paham. Maksud saya melihatnya. When you can see it, it means you understand. Kamu bisa grasp maksudnya. Kamu bisa menangkapnya. Did you get it? Kamu nangkap apa enggak? Itu maksudnya. Kamu melihatnya atau tidak? Jadi Yesus sedang berkata begini. Hey, setiap kita harus punya pandangan. We need to behold the King every day in our lives. Kita perlu melihat dia sebagai raja yang duduk di atas tahta. Badilah penguasa dalam kehidupan kita. Itu nggak boleh bercanda. Itu harus kuat dalam kehidupan kita. Kalau enggak, ada pihak lain yang akan menguasai saudara. Betul nggak? Itu prinsip. Nah, oke, mari saya ulangi lagi dari perkataan generasi kita yang berkata begini. I am the master of myself. I can do whatever I want to do. I can go wherever I wanted to go. Is that right? Mari saya beritahu pada saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita. Pada dasarnya, kita ini tidak buat apa yang kita mau. Saudara dan saya tidak melakukan apa yang kita mau. Masa sih? Bukankah saya tadi pagi terserah gue dong. Gue mau bangun apa enggak terserah gue. Gue mau kemari terserah gue. Gue yang putusin seluruhnya. Kita pikir begitu kan? Tapi Paulus menjelaskan tidak. Tergantung siapa yang menguasai kehidupanmu. Itu yang kamu ikuti maunya. Sebab di alam semesta ini. Atau di seluruh dunia ini. Hanya ada dua kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kekuasaan Allah. Lewat kerajaannya. And the power of the devil. Kuasa dari kerajaan kegelapan. Dan itu termanifestasi dari dua kata yang Yesus buat perbandingannya di bawah. Kelihatan pada keinginan daging atau keinginan roh. Keinginan daging datangnya dari kerajaan lawan. Keinginan roh datang dari kerajaan Allah. Dan itu yang berperang dalam diri saudara. Kalau saya tanya saudara, siapa yang menguasai kehidupanmu? Daging atau roh? Kalau roh, maka kamu akan mengerjakan kehendak Allah. Kalau daging, I'm sorry. Coba kita baca ayatnya. Ayat ini jelas sekali. Bahwa setiap kita tidak melakukan apa yang kita mau. Trust me. We are all not doing what we want to do. Enggak. Coba kita baca ayatnya. Dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima. Ayat yang ketujuh. Galatia. Pasal 5 ayat yang ketujuh. Galatia 17, sorry kok 7, 17. Sorry bukan 7, 17. Galatia 5 ayat yang ke-17. Oke. Sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Sudah dibilang, oke jelas. Dan keinginan roh berlawanan dengan apa? Keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Nah ini kata yang saya mau bilang. Sehingga kamu setiap kali, bilang dulu setiap kali. Tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kaget gak sih? So we are all not doing what we want to do. We are not. Kita hanya melakukan keinginan daging atau keinginan roh. Betul kan? Simple. Jadi saudara gak buat itu. Kalau saudara gak datang pada Tuhan, itu pilihan daging. Itu sudah pasti. Gak perlu pintar kita. Kalau saudara kemudian berpikir, saya udah bosan sama istri saya mau cari yang lain. Itu sudah jelas, itu bukan keinginan roh. Itu keinginan daging. Nah ada orang-orang mau pura-pura bahwa itu keinginan roh. Padahal itu keinginan daging. Hei kamu udah bisa tipu hal ini. Sebab ini adalah dua alam yang berbeda. They have a clear cut, pemisahan yang tepat mengenai keinginan roh dan keinginan daging. Basically kita hidup di sebuah generasi yang kita kenal sebagai apa? Generasi narsis. Bahkan penyakit yang paling banyak disinggung namanya Narcissistic Personality Disorder. Ya kan, NPD. Ya, terus orang-orang Kristen kan, oh ya kita narsis dulu yuk. Dia pikir narsis foto-foto sembarangan aja. Narsis itu punya pengertian loving self, itu artinya. Narsis punya pengertian kamu mencintai dirimu sendiri. Narsis punya pengertian you follow the desire of your heart. Kamu ikutin aja. Kamu tidak peduli apa yang menjadi kehendak Allah, ya kan? Saya sudah sering cerita, sudah tahu kan narsis itu sebenarnya artinya adalah mencintai diri sendiri. Di mitologi Yunani, saya cerita deh supaya yang belum tahu dengar.
Supaya saudara tahu bahwa jangan sembarang ngomong narsis. Karena narsis itu artinya itu. Jadi narsis ini adalah nama orang sebenarnya narsis itu. Narsis itu nama seorang pria hasil perkawinan dewa dan manusia. Ini mitologi Yunani, ini tidak di Alkitab ini. Ya, saudara mesti baca Oedipus atau apa itu untuk tahu hal ini. Nah, narsis ini satu kali menolak keinginan Jupiter. Siapa Jupiter? Jupiter is the highest rank of God. So dia yang paling top, dia Allahnya lah, kira-kira gitu. Jupiter bilang kepada Narsis, kamu harus kawin pada seorang dewa perempuan yang namanya Nike. Dewa perempuannya Dewi lah ya. Ya. Kawin sama Nike namanya. Terus Narsis menolak. Narsis bilang gak mau, terlalu cepat ini dewa. Ya, Nike merek sepatu itu dia menolak. Dia berkata gak mau. Dia menolak. Makanya karena dia tidak mengikuti dewa, dewa kemudian menghukum dia. Dan hukumannya jelas. Hukuman buat Narsis karena dia tidak ikuti kehendak dewa. Jupiter berkata gini, kamu nanti tidak akan mencintai orang lain. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Jadi hukuman buat Narsis adalah mencintai diri sendiri. Dia cinta pada dirinya. Tahu akhir hidupnya Narsis. Dia lagi ada di atas danau. Lagi naik perahu, tiba-tiba dia lihat di danau ada cowok ganteng. Padahal dia bayangannya sendiri kan. Terus dia jatuh cinta pada bayangannya. Dia cinta pada bayangannya, dia masuk ke dalam air. Mengikuti bayangannya. Masuk terus ke dalam air. Terus tidak keluar-keluar. Nah, itu endingnya. So, basically, the moral of the story is very simple. If you love yourself, you're going to die. Tapi orang yang cinta diri jadi hebat semua tuh, mereka jadi orang-orang hebat semuanya. Enggak, karena mencintai diri sendiri dan mengikuti keinginan daging, it's part of a different system. Itu adalah sistem dari dunia ini. Nah, Yesus bilang kepada Nikodemus, dia bilang begini, Bro Niko, gini. Kalau kamu mau melihat pemerintahan Allah, there's no other way. Kamu harus dilahirkan kembali. Oke. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala saudara kalau kata dilahirkan kembali. Ya, aliran karismatik Pentakosta ini masuk kelahiran kembali adalah dibaptis. Enggak, bukan itu maksudnya. Walaupun itu bisa implikasinya itu. Tapi bukan itu artinya. Bahwa baptisan bukan itu. Walaupun ada satu ayat di kitab Titus yang bilang kamu dilahirkan kembali oleh permandian dari air dan roh. Tapi implikasinya bukan dibaptis. Tapi kata kelahiran kembali itu kata bagaimana saudara diubah oleh dua kekuatan besar. Kekuatan firman dan kekuatan roh Allah. Itu yang Yesus katakan. Yang kedua kali setelah. Jadi ini Yesus sedang menyampaikan perkataan spiritual kepada Nikodemus. Nikodemus menanggapinya secara daging. Kan Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus menjawab apa? Oh, bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini, dapatkah saya masuk kembali ke dalam rahim ibu saya? Apa itu? Padahal dia pemimpin agama loh ini. Dia tidak mengerti statement spiritual. Lalu Yesus ulangi lagi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Jadi kita tidak bisa masuk untuk diperintah oleh Allah. Ada banyak orang punya masalah untuk mentaati firman Tuhan. Ada banyak orang punya masalah untuk mentaati kehendak Allah. Simple, karena hidup mereka tidak pernah diperintah oleh Allah. Saya mau menawarkan kepada saudara hari ini. Sebagai garam dalam usia yang ke-16 tahun ini. Tetaplah diperintah oleh Allah. Supaya ketaatan menjadi natural buat kita. Saya baca banyak buku agama, semua dibikin susah. Agama Kristen tentunya. Wah susah nih, mentaati Tuhan siapa bilang gampang, susah. Terus pendeta juga bilang susah, semua bilang susah. Terus kemudian, udah gampang loh, udah gampang mentaati Tuhan. Gak gampang mentaati Tuhan. Tapi kalau kamu lahir dari Allah, kalau kamu betul-betul menjadikan Kristus adalah Raja, engkau mengakuinya, ketaatan harusnya menjadi sangat mudah. Halo, ada orang? Kayaknya gak ada nih. Kayaknya kita pikir ini susah nih Pak. Hei, kita namain agama di sini. Agama berusaha bikin susah apapun.
Yesus justru memberi jalan yang sangat mudah. Dia beritahu begini, kamu harus dilahirkan dari air dan dari roh. Mari kita baca ayatnya supaya kita paham. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Bolehkah itu taruh di screen? Boys kasih tahu kalau waktu ya. Kalau saya sudah berbicara 30 menit, kasih tahu aja. Saya berhenti kok. Tidak usah tanya-tanya, saya berhenti sendiri. Saya berhenti. Ya, oke. Masih oke? Hana masih oke? Oke, thank you. Kasih tahu Han. Oke, kita baca. Ini ditulis oleh Alkitab. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. So what makes you born again? It's not your religious activity. No. Yang membuat kamu dilahirkan kembali adalah kalau kamu mengizinkan firman Allah melahirkan kamu kembali. Artinya firman Tuhan berkuasa. Coba kita baca ayat 24. Firman Tuhan bilang begini. Ayat yang ke-24. Sesudah sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Ayat 25 berkata apa? Ya ini dia nih. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ini yang disebut dengan benih kerajaan. Firman kerajaan. Kenapa Alkitab menggunakan kata benih? Sebab benih memang gak kelihatan. Benih kecil. Benih perlu ditanam. Benih perlu bertumbuh. Tapi di dalam benih ada the most powerful thing. Ya. Saya waktu belajar hal ini kaget pengertian benih. Di dalam benih itu ada makanan. So benih exactly is a big storage in you. Kalau kamu menerima benih firman Allah, di dalamnya ada seperti sebuah gudang besar yang akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Itu betul. Itu nggak bercanda. Waktu saya belajar tanya-tanya orang yang masuk fakultas pertanian, mereka memberi penjelasan bahwa saya memang betul Pak, bahwa kalau benih itu dia ditanam, pohon itu waktu dia bertumbuh selalu makan dari benih. Nanti dia mengeluarkan buah yang pertama, baru dia stop makan dari benih. Itu betul. Itu berarti benih sustain the tree. When they're young, sustained by the word. Sustained by the seed. Terus menerus. Sama dengan kita. Hey, jangan pandang enteng firman Allah. Firman Allah sustain kehidupan kita. Selama 16 tahun kita ada, kebanggaan kita apa sih? Sebagai garam berdiri selama 16 tahun, organisasi kita. Nah, kita punya filosofi simple. Garam, untuk yang belum tahu, garam itu punya budaya. Garam itu punya kita sebutlah sebagai DNA-nya kita. Kita punya DNA cuma ada 3. Yang pertama, simple. Kita selalu simple. Organisasinya simple, pendekatannya simple, kebaktiannya simple. Ya. Jarang tuh kita berdiri di depan. Kita butuh dana. Nggak pernah. Ada yang datang minta uang pada saudara. Kalau tuh kita butuh uang, terbanyak ibu-ibu langsung masak dan menjual sendiri. Haleluya. Namanya apa? Fundraising. Haleluya. Kita nggak bikin yang lain. We are so simple. Saya orang pikir, gereja kayak ini atau bukan? Hey, we are a simple church. Saya bilang gereja kita harus menjadi kayak Coles. Costless church. Why? Why need to be? Kita nggak akan tunjukkan pada dunia bahwa kita banyak uang. Kemudian glamour about it dan berkata bahwa kita sukses, kita hebat karena uang yang banyak. Saya selalu katakan berulang-ulang. We are not called to show the world what we are having from the world. We come to show the world what we have inside because of Jesus. Kita dipanggil untuk tunjukkan itu pada dunia. Simple. Yang kedua, kita punya value yang kita anggap sebagai hal yang paling penting adalah connect. Kita mau everybody tersambung. Buat kita tersambung itu penting banget. We need to be connected one another. Ya, kita tersambung banget. Ya, walaupun saya hilang-hilang lah, tapi kita semua berupaya keras untuk
menyambungkan diri kita. Nggak ada satupun anggota garam yang nggak kenal saya dan istri saya. Kita berupaya untuk kenali mereka secara pribadi. They can come to us anytime they want. Mereka tidak harus lewat birokrasi yang panjang ketemu dengan kita. Kita kemarin ketemu anak-anak garam, lulusan garam mungkin 10 tahun lalu. Ya, mereka pulang ke Indonesia. Mereka bilang, kita di sini susah Pak. Mau ketemu pendeta aja nggak bisa. Mau cerita-cerita fishing nggak bisa. Enggak, kita berupaya supaya di sini anyone get connected. Saudara tersambung satu sama lain. Connection adalah hal yang paling penting. Karena kita tahu, if you're not connected, sudah gampang terhilang. Sudah gampang terpinggirkan. Dan ya kalau sudah pelajari, siapa saja yang gampang keluar dari komunitasnya, itu gampang sekali diserang oleh musuh. But again, kita perlu tetap tersambung satu sama lain. Yang ketiga, kita mempercayai our value yang ketiga adalah ini. Kita punya budaya yang ketiga adalah serve. Kita semua melayani. Kita semua melayani. Coba tanya orang di garam, siapa dari mereka yang tidak pernah dikasih kesempatan melayani? Kita kasih kesempatan mereka melayani. Melayani apa aja, for goodness sake. Sampai mimbar pun saya berkata, kalau kamu bisa berkhotbah, khotbah di sini. Bukan pendeta itu Pak Jonathan. Kita mesti cari yang lain. Bilang enggak. Buat saya, everyone, semua orang dipanggil untuk melayani. Bagi kita melayani. We serve one another. Kita mendorong orang lain untuk saling mengasihi. Saya mempercayai kalau seluruh hidup kita didasarkan pada firman Tuhan. Kita enggak cari kebanggaan sendiri. Kita enggak berupaya untuk sendiri. Kita bangun tim. Kita menolong orang. Kita memberikan kesempatan kepada semua orang terlibat pada apa yang Tuhan kerjakan. Serve. So kita punya core, kita punya budaya adalah simple, connect, serve. Itu budaya kita. Mengapa kita berpikir demikian? Sebab kita mau supaya setiap orang punya kesempatan untuk menghidupi firman, punya kesempatan untuk memanifestasikan firman, punya kesempatan untuk sharing apa yang mereka dapat dari Tuhan. Kita beri kesempatan semua orang. Sebab saya mempercayai semua manusia, kalau mereka tersambung dengan firman Tuhan, mereka punya pengalaman yang paling powerful di dunia ini. Dan saya sudah ketemu orang dengan pengalaman yang berbeda-beda. Ya, ada yang masih muda, ada yang keselip, ada yang masih banyak berpikir kedagingan. It's okay. Kita nggak marah, kita nggak hakimi mereka. People make mistakes. Tapi hey, come on. Kalau kita izinkan firman Tuhan yang menguasai kita, semua bakal jadi baik. Semua bakal jadi baik. Oke. Kita kembali kepada statement daripada Yesus kepada Nikodemus. Kamu perlu dilahirkan kembali supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Maukah saudara ambil waktu untuk lihat kembali pada diri saudara? Apakah saudara melihat Tuhan sebagai raja atau bukan? Sebab di Alkitab, Yesus sebagai raja merupakan tema utama Alkitab. Dari awal sampai akhir tema utama Alkitab, Yesus adalah raja. Tapi orang cuma mengenal dia sebagai juru selamat. Meek and mild Jesus. No, he is the most powerful person in the universe. Sebelum dia mengutus murid-muridnya, yang kita kenal dengan amanat agung. Tebak apa yang dia katakan? Dia berkata begini, segala kuasa di sorga, di langit, dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayatnya ke-18. Kita cuma suka baca ayat 19 dan 20. Kita lupa ayat 18, hal yang paling penting. The reason why Jesus sent us, because he has the authority. Dia punya kuasa di sorga, di bumi. Bahkan di terjemahan lain dia bilang di bawah bumi. Kemudian dia berkata, pergilah kamu, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala perintahku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yuk, behold the King.
Saya mempercayai sudah waktunya kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali ayat di Alkitab yang menunjukkan hal tersebut. Tapi sebagai garam, kita perlu sekali memahami bahwa peran kita di dunia ini harusnya menjadi pengaruh yang baik buat dunia ini. So let's do that. Jangan menyerah. Selamat ulang tahun yang ke-16 buat kita sekalian. Saya mau berterima kasih buat semua garamers, semua garam. You guys are fantastic. Sejujurnya, saya menjadi pemimpin beberapa gereja, saya mengembalakan beberapa gereja. But you guys are special. I don't know how, but ya, saya nggak bilang gini. Di sini saya bilang gitu, di sana juga saya bilang gitu. Enggak. Di sini saya bilang ini buat saudara. No joke. Kita selalu berpikir bahwa this is our home. Di sini rumahnya kita, di sini tempatnya kita. Di sini percayalah, sebagai hamba Tuhan, saya bisa menyampaikan apa saja yang saya rasa Tuhan mau sampaikan buat kita sekalian. Untuk semua garam, sekali lagi, thank you so much. Thank you so much. Tidak ada satupun yang kita berkata bahwa ini lebih daripada yang lain, enggak. Semuanya sama. Ya, katanya panitia berpikir, oh kita mau kasih penghargaan buat yang melayani. Ada yang jawab, kita semua melayani. Betul, kita semua. Jadi siapa yang kita perlu kasih terima kasih? Semua kita berhak berkata begini, hey, we are all serving God. Nah, saya tanya ini sekali lagi. Kalau ada dari saudara yang mau melayani, tapi dihalangi untuk melayani di garam, tolong beritahu. Yang kayak begitu, kita akan lakukan beberapa hal buat orang yang halang-halangi orang melayani. Ya, mungkin kita gantung di depan pintu atau kita dadan. Maksud saya, kita akan melakukan keputusan yang sangat tegas pada mereka bahwa hey, we are all here to serve God. Karena Dia adalah Raja kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya mau berdoa dengan kita sekalian sebelum kita akan perjamuan kudus hari. Mari kita berdoa.